Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai korosi. Kebanyakan orang tentunya sudah tak asing lagi dengan korosi. Nama lain dari korosi biasanya disebut dengan pengkaratan. Nah, pada umumnya korosi itu terjadi pada benda-benda logam seperti besi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradrasi logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dan dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut sebagai pengkaratan. Adapun rumus kimia dari korosi yaitu hidrat besi 3 oksida, di mana merupakan suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Jika dilihat dari proses elektrokimianya, korosi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam berlaku sebagai sel yang memberikan elektron atau anoda, dan lingkungannya sebagai penerima elektron atau katoda. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi yaitu reaksi oksidasi, di mana atom-atom logam larut ke lingkungannya melalui ion-ion dengan melepaskan elektron logam tersebut. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi, di mana ion-ion lingkungan mendekati logam dan menangkap elektron-elektron yang tertinggal pada logam. Dari hasil reaksi reduksi dan oksidasi ini dihasilkan hidrat besi 3 atau karat besi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga larutan asam, yang keempat larutan garam, yang kelima pH atau derajat keasaman, dan yang keenam yaitu temperatur atau korosi merupakan proses reaksi elektrokimia yang bersifat alamiah dan berlangsung dengan sumbernya. Oleh karena itu, pada dasarnya korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan. Jadi korosi itu hanya bisa diperlambat atau dikendalikan lajunya agar proses pengkaratannya tidak begitu cepat. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan yaitu antara lain, yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan uap air. Yang kedua, perlindungan dapat dilakukan dengan mengecat, melapisi dengan plastik, dan memberi oli atau gemuk pada besi. Yang selanjutnya yaitu galvanisasi, yang merupakan melapisi dengan zinc. Dan selanjutnya yaitu elektroplating, yang merupakan melapisi dengan logam, nikel, kromium, dan timah untuk kaleng makanan dan minuman, serta timbal pada pipa yang di tanah. Yang terakhir yaitu dengan cara Sherardizing, yang merupakan mereaksikan dengan asam fosfat. Contohnya melapisi badan mobil dengan asam fosfat sehingga proses pengkaratannya tidak begitu cepat. Jadi itu tadi penjelasan mengenai materi korosi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.